juga tradisi wajib di sini, biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu wajib menggunakan bedak giling ini supaya mengembalikan kekencangan kulitnya. Woi, gede banget. Ini dia kalau menemukan spot yang pas, selain dapat ikannya banyak, ukurannya juga besar-besar. Ini saya yang belum dapat dari tadi nih. Awas. Ini gede banget. Ini kayaknya ada itu 9 kilo. Hasil pertarungan kita hari ini, satu kapal penuh. Ini dia sambal khas Indonesia bagian timur, itu dabu-dabu. Jadi sambal mentah disiram dengan minyak kelapa. Petualangan saya menjelajahi kekayaan di timur Indonesia dimulai dari pelabuhan perikanan di Panambuang, Labuha, Halmahera Selatan. Pelabuhan yang terletak di Pulau Bacan ini menjadi urat nadi perekonomian pesisir. Bongkar muat ikan dan perdagangan hasil laut terjadi di sini setiap hari. Ini adalah hasil melaut sekitar 2 malam dan ini tuh termasuk ukuran ikan yang besar ya Pak. Ukurannya itu hampir sebesar paha saya. Kita lihat ya. Mana lagi Pak? Dari sini, jalur distribusi hasil laut mulai dari tuna, cakalang, hingga ikan karang tersebar ke berbagai pelosok negeri hingga dunia. Terkhusus ikan cakalang, Laut Halmahera Selatan seakan penuh keabadian. Tak mengenal musim penghabisan. Puluhan kapal-kapal nelayan yang merapat setiap harinya selalu membawa hasil tangkapan cakalang hingga lebih dari 1 ton. Halmahera Selatan ini merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia Timur. Nih saya dapat 1 gratis, gede banget. Gimana ngabisinnya ini? Halmahera Selatan, salah satu laut terkaya di Indonesia Timur. Wilayah ini menjadi jalur pertemuan arus besar Samudra Pasifik dan Laut Maluku. Pertemuan arus ini membawa nutrisi alami yang dibutuhkan biota laut di dalamnya. Berbicara mengenai hasil laut, Paten Halmahera Selatan menjadi penghasil ikan terbesar di Indonesia wilayah timur. Kali ini saya sedang mengikuti salah satu kapal untuk berburu ikan cakalang. Bersama kapten dan awak kapal Madeline, saya berangkat melaut sore hari dari pelabuhan Panambuang menuju Laut Lepas. Setidaknya butuh waktu 2 hari 1 malam untuk 1 kali perburuan ikan cakalang. Cakalang datang mengikuti arus, memburu ikan kecil dan muncul di permukaan laut untuk menangkap mangsa. Sebelum memulai perburuan, kapal nelayan singgah terlebih dulu untuk mengambil umpan memancing. Oke, ini kita sekitar 20 menitan lagi akan menuju ke Pulau Towabi namanya, tempat kita untuk mengambil umpan. Setelah itu baru nanti sekitar jam 2 malam kita lanjut lagi ke spot untuk mancing. Di jam 6 pagi ya Pak mancingnya ya? Kita coba peruntungan kali ini, semoga banyak hasilnya. Cuaca hari ini cukup bersahabat. Angin berembus pelan, membuat arus dan ombak begitu tenang. Membuat perjalanan awal selama 4 jam melaut terasa nyaman bagi saya. Akhirnya kita sampai, ini dia bagiannya. Udah kelihatan tuh ikan-ikan kecil yang bakalan jadi umpan. Terus habis ini kita akan istirahat sampai nanti melanjutkan lagi perjalanan sekitar jam 2 malam. Ikan teri menjadi mangsa favorit ikan cakalang. Teri harus dibawa dalam keadaan hidup karena cakalang tidak menyukai santapan ikan mati. Setelah umpan dirasa cukup, perjalanan kembali dilanjutkan menuju titik perburuan utama.
Matahari sudah mulai naik, waktunya kita memulai aksi bertempur menangkap ikan cakalang. Ini gede banget. Cakalang tergolong ikan pelagis laut terbuka. Hidup di perairan dalam, namun aktif di lapisan atas laut. Di satu wilayah ini terdapat banyak sekali kapal-kapal pencari ikan juga. Jadi sistemnya memang rebutan siapa cepat dia dapat untuk menempati spot yang banyak ikan cakalangnya. Makanya kita tidak berhenti bergerak dari tadi. Cakalang hidup berkelompok dalam gerombolan yang cukup besar. Mereka aktif berburu di permukaan laut dengan mengincar ikan kecil dan krustasea. Ditandai dengan cipratan air, ikan umpan yang meloncat, hingga burung laut yang berputar di atasnya. Waktunya saya mencoba sensasi memancing ikan cakalang. Tadi umpannya sudah diganti untuk memancing ikan yang besar ukurannya. Jadi selain menggunakan umpan ikan asli, percikan-percikan air ini juga bisa menjadi umpan untuk memancing ikan cakalangnya datang. Dapat satu gede banget tadi Bapak ya? Cakalang merupakan ikan yang sangat kuat dan agresif. Dalam sekali tarikan, kecepatannya bisa melampaui 50 km per jam. Bobot dan ukuran yang besar menjadi tantangan lain bagi para pemancing cakalang. Wah, dapat lagi. Wih, gede banget. Wah, berapa kilo itu? Kapal kami tak sendirian. Ada hampir 10 kapal nelayan lain yang turut berburu ikan cakalang. Kami harus berpindah-pindah mencari titik terbaik ikan berada. Ini dia kalau menemukan spot yang pas, selain dapat ikannya banyak, ukurannya juga besar-besar. Ini saya yang belum dapat dari tadi nih. Wah, gede banget tadi. Ini gede banget. Gokil. Itu kayaknya ada itu 9 kilo. Ini jadi pengalaman pertama saya memancing cakalang di laut lepas. Membuat saya harus bersabar untuk mendapatkan ikan pertama. Ini dari atas saya bisa ngeliat banyak banget ikannya lewat-lewat. Spotnya pas banget nih. Ayo ikan. Ikan cakalang ini menyukai umpan ikan asli. Jadi kail yang digunakan ini bentuknya benar-benar dibuat semirip mungkin dengan ikan asli dan harus digoyang-goyangin supaya dia kelihatan kayak ikan hidup. Ini dia nih kailnya nih. Terus juga ada ini kayak dari tali gitu supaya dia berkilau ketika di bawah air dan menarik perhatian si ikannya. Nelayan tradisional biasa menyebut teknik memancing cakalang seperti ini dengan nama huhate. Cara ini memungkinkan penangkapan ikan gesit seperti cakalang dalam jumlah besar secara efisien. Akhirnya, saya berhasil mendapat tangkapan cakalang yang pertama. Tidak tanggung-tanggung, 3 strike berturut-turut berhasil saya lakukan. Dapat bonus! Gede banget, itu bisa 9 kilo kayaknya. Wah, bonusnya banyak banget nih, lokasinya pas nih. Tantangannya selain harus mencari spot yang pas, juga harus bisa menjaga keseimbangan, apalagi kalau ukuran ikannya gede. Akhirnya dapat lagi. Jadi di kapal ini ada 3 tim.
tim, satu yang mengarahkan arah kapal, terus ada yang memberikan umpan, dan kita adalah tim pemancing. Umpan berupa ikan teri hidup memancing gerombolan cakalang mendekat ke arah kapal. Air yang disemprot ke arah lautan berfungsi untuk mengelabui ikan cakalang agar menyantap mangsa yang salah. Pesta ikan cakalang ini saking hebohnya sampai kena-kena ke badan. Harus hati-hati dan bisa menghindar kalau nggak ketabok ikannya. Kayak dari tadi saya ketabok mulu. Fokus dan kekuatan penting saat memancing cakalang. Ukuran dan kekuatan cakalang bisa membuat nelayan terjatuh ke air atau cedera saat ikan terlempar ke kapal. Setelah saya kepentok ikan, akhirnya saya dapat ikan lagi. Pesta ikan cakalang, yes! Ini kita mau istirahat dulu sambil mencari spot lagi yang lebih banyak ikannya. Ini sudah setengah kapal terisi. Saat musim peralihan, di mana laut terasa lebih hangat, populasi ikan cakalang cukup berlimpah. Namun, kondisi alam Halmahera Selatan membuat ikan cakalang di sini nyaris tak kenal musim. Tak ada habisnya. Pantang pulang sebelum kapal penuh. Banjir ikan ini, rezeki. Rezeki nomplok. Hari ini kami bersyukur dengan tangkapan cakalang yang didapat. Lebih dari 1 ton ikan berhasil kami bawa pulang. Namun, jumlah ini tidak sebanyak biasanya yang bisa mencapai 2-3 ton ikan. Hasil pertarungan kita hari ini 1 kapal penuh. Sekarang waktunya kita untuk kembali ke pelabuhan membawa ikan yang sebesar badan saya ini. Ingat tadi, sama